Shalom, selamat berjumpa kembali dengan sahabat-sahabat terkasih di dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Sebelum kita mendengarkan sabdanya pada minggu ini, marilah kita berdoa. Damai sejahtera yang melampaui segala akal, yang datangnya daripada Kristus Yesus Tuhan kita, kiranya menyertai hati, pikiran, perasaan, dan seluruh hidup saudara pada saat ini. Amin. Firman Tuhan yang menyapa kita pada minggu ke-17 setelah Trinitatis tanggal 26 September 2021 diambil dari Filemon 1 ayat 8 sampai ayat yang ke-17 dan bahan bacaan dari Hakim-Hakim 14 ayat 1 sampai 4 dengan tema hidup sebagai keluarga Allah. Saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Yesus Kristus Tuhan kita, kisah seorang pembantu rumah tangga atau PRT mencuri perhiasan emas, uang, atau pembantu yang menculik anak majikannya ada banyak berseliweran di Google, di internet, dan lain-lain. Atau kita juga sudah pasti pernah mendengar dan membaca seorang karyawan yang tadinya miskin, dididik sang majikan, kemudian selangkah demi selangkah karena rajin, tekun, jujur, menjadi orang kepercayaan dan bahkan menjadi manajer keuangan majikannya. Tahu-tahu menelikung, menguras semua harta majikannya. Pasti saudaraku menyakitkan hati daripada majikannya. Pertanyaannya, jika itu engkau sebagai majikannya, bisakah engkau mengubur akan kemarahan, kesedihan, dan kepahitan yang dalam atas pengkhianatan orang itu? Dan tidak hanya itu saudaraku, beberapa tahun kemudian dia datang lagi kepadamu sambil menangis dan meminta ampun atas kesalahannya. Dia membawa sepucuk surat dari seorang hamba Tuhan yang meyakinkan engkau bahwa bekas PRT-mu itu atau karyawanmu ini sekarang sudah menjadi anak Tuhan yang sungguh-sungguh sudah berubah. Bisakah engkau mengampuni dan mengasihi orang yang sudah merugikanmu dan mengkhianatimu dengan begitu besar melukai hatimu, bahkan menjadikannya sebagai anggota keluargamu? Saudara-saudaraku yang dikasihi di dalam Yesus Kristus Tuhan kita, dengan tema hidup sebagai keluarga Allah, kita akan belajar dari kisah yang sangat indah dalam surat Filemon yang sangat singkat ini. Bagaimana relasi yang sudah retak di dalam keluarga kita, atau bagaimana relasi yang sudah begitu pahit dengan saudara semarga, se-STM, sekampung, atau saudara seiman di dalam gereja, bahkan dalam perusahaan kita dan lain-lain, karena masih ada luka-luka, kemarahan, dan kesedihan. Hubungan juga sudah rusak dengan mereka. Boleh disembuhkan, dipulihkan, bahkan dimampukan untuk mengampuni, menerima, dan memperbaiki relasi yang sudah pernah retak itu. Sesuatu hal yang tidak gampang dan tidak mudah, tetapi disinilah kita mau melihat kuasa Injil Tuhan Yesus yang dapat merubah kita dan membentuk kita dan memulihkan kita dengan utuh. Mari kita perhatikan dengan baik saudaraku. Yang pertama, menjadikan Injil Yesus Kristus berkuasa di dalam keluarga. Saudara-saudari di dalam Yesus Kristus Tuhan kita, di dalam surat ini meskipun bicara mengenai hubungan dua orang, yakni Filemon dan Onesimus, tetapi sesungguhnya surat ini tidak berfokus dan bicara mengenai mereka saja. Justru di dalam surat yang sangat singkat ini, nama Yesus Kristus yang paling banyak disebut oleh Rasul Paulus. Itu berarti surat ini bicara mengenai kuasa Injil yang luar biasa. Kuasa Injil Yesus Kristus yang merubah moral dan karakter seseorang. Karena Yesuslah Paulus menyebut Filemon dan Onesimus sebagai saudara.
dan juga anak yang kukasihi. Selain itu, dia juga dengan rendah hati mau memohon agar Filemon menerima Onesimus kembali di dalam hidupnya. Karena nama Yesuslah Filemon yang adalah seorang bangsawan ternama bisa berubah dan bersedia memaafkan dan menerima Onesimus walaupun dia adalah budak dan juga pelarian. Begitu juga karena Injil Yesuslah Onesimus bertobat. Ya, coba saudara perhatikan si Onesimus ini. Dia adalah seorang budak, pelarian, pencuri, bisa bertemu dengan Paulus di penjara. Hebatnya, di sanalah Tuhan berkarya dalam hidupnya. Dia diinjili oleh Paulus dan akhirnya dia bertobat dan mengalami pengampunan Tuhan Yesus. Paulus akhirnya melihat dan menyadari kuasa transformasi itu terjadi kepada Onesimus. Maka Paulus memakai kalimat ini, sebab mungkin karena itulah dia dipisahkan sejenak daripadamu, supaya engkau dapat menerimanya untuk selama-lamanya. Ayat 15. Tadinya Onesimus seorang budak hanya selama di dunia, tetapi sekarang saudara, keluarga selama hidup dan nanti dalam kekekalan. Luar biasa, saudaraku. Terus terang, Filemon dan Onesimus tidak mungkin bisa berubah dengan sendirinya. Mereka bisa saja memiliki alasan-alasan yang masuk akal untuk tidak berdamai dan terus-terusan berkonflik dan saling menghancurkan. Tetapi saudaraku, karena Injil Yesus Kristus, hubungan yang sudah retak, hancur, dan disakiti sedemikian dalam bisa dipulihkan. Percayalah saudaraku, pribadi itulah yang sanggup merubah engkau. Di dalam Yesuslah perasaan malu kita dapat ditanggalkan. Di dalam nama Yesuslah harga diri kita bisa disingkirkan. Di dalam nama Yesuslah kerugian material kita bisa diabaikan. Di dalam salib Yesuslah kemarahan, sakit hati, kesedihan, kepahitan yang kita pendam dapat kita buang semuanya. Tidak ada yang lain. Ingatlah, di dalam Yesus kita bersaudara. Tanpa Yesus kita berdarah-darah, penuh permusuhan, pertengkaran, bahkan perkelahian dan pembunuhan. Yang kedua saudaraku, adanya orang Kristen atau anak Tuhan sebagai pembawa damai. Dalam firman Tuhan yang barusan kita baca, mengajarkan kepada kita tentang suatu karakter seorang yang percaya kepada Kristus. Bukan saja karakter sebagai pelaku kasih, tetapi Rasul Paulus di sini memberikan dirinya sebagai role model dan teladan bagi kita untuk menjadi hamba Tuhan dan hamba pendamaian. Paulus melihat bahwa antara Filemon dan Onesimus terdapat pemisah hubungan yang belum terpulihkan, yaitu perbuatan buruk masa lalu saat Onesimus menjadi hamba Filemon. Dan pada saat itu Onesimus melakukan perbuatan buruk dan sebagai hamba sehingga akhirnya melarikan diri dari Filemon. Tentulah secara manusiawi hal ini menjadi suatu ingatan buruk dan akar pahit dalam hidup Filemon. Dan pada saat itu kita tahu ada banyak orang sebenarnya mengeksekusi budak-budak yang dicurigai melakukan kejahatan serius seperti mencuri dengan menghukum gantung atau membakarnya hidup-hidup. William Barclay mengatakan, jika seorang budak melarikan diri, paling beruntung bila ia hanya akan dicap di dahinya dengan huruf F dari kata fugitipus yang berarti pelarian, sedangkan nasib paling buruk adalah hukuman mati baginya. Tetapi saudara perhatikan, secara luar biasa Rasul Paulus menjadikan dirinya sebagai hamba pendamaian bagi Filemon
dan Onesimus. Dan luar biasanya lagi saudaraku, Rasul Paulus tidak memaksa Filemon di sini, tetapi justru dengan rendah hati memohon kepada Filemon, karena memang untuk berdamai dan merubah hati tidak bisa dipaksa oleh siapapun, hanya dengan sukarela, dengan hati yang rela. Mengampuni tidak bisa hanya di mulut saja, tetapi di hati yang tulus. Dalam ayat 9 sampai ayat 12 kita lihat bahwa sebagai hamba pendamaian, Rasul Paulus melakukan hal-hal yang dapat menjadi teladan dalam hidup kita, yaitu mengajak Filemon untuk memandang orang lain bukan dari masa lalunya, tetapi dari kedewasaan hidup sebagai hamba Allah dan pengikut Kristus. Ayat 9. Selain itu, Rasul Paulus juga mengajak Filemon untuk tidak memandang Onesimus dari masa lalu yang buruk yang menyakitkan Filemon, tetapi dari buah pertobatan dan perubahan hidup yang sekarang telah terjadi di dalam kehidupan Onesimus. Ketika dirinya membantu pelayanan Paulus, hal itu kelihatan bagi Paulus. Ada 3 kata yang Paulus pakai mengenai hal yang positif dan apa yang telah terjadi dalam diri Onesimus dengan status barunya. Yang pertama, Paulus mengatakan Onesimus adalah anakku yang kudapat selagi aku dalam penjara. Ayat 10. Dan yang kedua, dia saudaraku yang kekasih. Ayat yang ke-16. Tetapi yang paling menyentuh hati yang ketiga adalah Paulus mengatakan dia adalah buah hatiku. Ayat 12. Penyebutan ini sangat luar biasa dan mengagumkan karena Paulus menggunakan sebutan itu terhadap seorang budak pelarian dan seorang pencuri. Dari situ kita dapat melihat betapa dekatnya dan eratnya hubungan Paulus dengan Onesimus, mantan budak itu. Dan Paulus merindu agar Filemon juga dapat menerima Onesimus dengan status barunya tersebut sebagai saudara yang kekasih. Ayat yang ke-16. Paulus tentu tidak omong doang, karena dia juga pernah dihianati dalam misi pelayanan, yakni oleh Markus. Tetapi beberapa tahun kemudian Markus disebutnya sebagai teman sekerjanya. Ayat 24. Bahkan Paulus tidak hanya memaafkan Markus, tetapi dia menerima Markus kembali, sama-sama melayani Tuhan. Firman Tuhan katakan, jemputlah Markus dan bawalah ia kembali karena pelayanannya penting bagiku. 2 Timotius 4 ayat 11. Bagaimanakah hidup kita saat ini? Apakah kehidupan kita sudah menempatkan diri sebagai hamba pendamaian seperti Rasul Paulus? Apakah kita juga sudah mengajak dan menjadi saluran pendamaian bagi orang lain dengan melakukan tindakan-tindakan seperti Rasul Paulus? Terimalah saudaraku setiap orang sebagai hamba ciptaan Allah, sebagai saudara di dalam Yesus Kristus. Janganlah selalu melihat seseorang dari masa lalunya, karena segala sesuatu dapat berubah. Dan biarlah kita beroleh menerima setiap orang sebagai saudara kekasih di dalam Tuhan. Bahkan harus kita ingat, kadang-kadang sesuatu yang menyakitkan itu dipakai Allah untuk kebaikan kita. Manusia bisa saja mereka-reka dan merencanakan yang jahat, tetapi justru Tuhan pakai untuk rencana yang sangat baik bagi kita dan yang percaya kepadanya. Bandingkan Kejadian 50 ayat 20 dan juga Roma 8 ayat 28. Ketiga, adanya tanggung jawab, trust atau kepercayaan sebagai keluarga Allah. Firman Tuhan dalam ayat 17-19 yang menyatakan, kalau engkau menganggap aku temanmu seiman, terimalah dia seperti aku sendiri. Dan kalau dia sudah merugikan engkau atau berutang padamu,
tanggungkanlah semuanya itu kepadaku. Aku, Paulus, menjaminnya dengan tulisan tanganku sendiri. Aku akan membayarnya. Agar jangan kukatakan, tanggungkanlah semuanya itu kepadamu, karena engkau berhutang padaku, yaitu dirimu sendiri. Sangat menarik saudaraku, bahwa Paulus dengan rendah hati harus menjaminkan dirinya sendiri untuk memastikan dan memberikan keyakinan kepada Filemon untuk menerima Onesimus kembali sebagai seorang murid Kristus yang tanpa cela di dalam kehidupan Filemon. Tentu hal itu adalah perkara yang sangat sulit bagi manusia mengingat kesalahan yang pernah dilakukan Onesimus. Namun karena Paulus sadar bahwa Filemon mengetahui dirinya sendiri, mengetahui Paulus, baik itu ajarannya, teladan hidup, dan kualitas hidupnya di hadapan Kristus. Makanya di sini Rasul Paulus mempertaruhkan kepercayaan dan reputasi kualitas hidupnya demi Onesimus agar dapat diterima secara benar sebagai anak Tuhan dalam kehidupan Filemon. Dalam hal ini bukan berarti saudaraku Onesimus tidak bertanggung jawab atas apa yang telah diperbuatnya. Dahulu memang dia tidak berguna bagi Filemon, tetapi sekarang sangat berguna baik bagi Filemon maupun bagi Paulus. Ayat 11. Nama Onesimus saudaraku itu artinya berguna atau gunawan. Seorang yang diharapkan menjadi orang yang berguna dalam hidupnya. Makanya Paulus di sini memainkan kata dari nama Onesimus ini. Memang dia dulu benar sudah merugikan atau sudah berhutang kepada Filemon. Dan Paulus katakan, tanggungkanlah semuanya itu kepadaku. Aku akan membayarnya. Ayat 17-19a. Selain itu, dia juga sebagai seorang yang sudah percaya kepada Yesus, Filemon harus kembali mengakui kesalahannya dan juga bertanggung jawab atas hidupnya. Perhatikanlah bahwa dulunya Onesimus orang yang tidak berguna bagi Filemon, tapi setelah ia bertobat, ia berguna bukan hanya bagi Filemon saja, tapi juga bagi Paulus. Dalam ayat 13 dikatakan dia di sini untuk melayani aku selama aku dipenjarakan karena Injil. Juga jelas bahwa sekarang Onesimus pasti berguna bagi Filemon, dan itu diungkapkan dalam ayat 15 sampai ayat 16. Engkau dapat menerimanya untuk selama-lamanya, bukan lagi sebagai hamba, melainkan lebih daripada hamba, yaitu sebagai saudara yang kekasih. Saudaraku, saudara perhatikan ini, ya. Dia dengan kehilangan satu orang budak, sekarang ia mendapatkan satu orang saudara. Dia memang sudah, atau Filemon sudah kehilangan satu orang budak yang jahat, pencuri, budak yang tidak tahu diri. Tapi sekarang ia mendapatkan satu orang saudara yang penuh kasih dan bertanggung jawab. Ya, dia memang sudah kehilangan seorang budak untuk sementara waktu di dunia ini. Ia mendapatkan sekarang seorang saudara untuk selama-lamanya. Ini menarik saudaraku, karena hubungan mereka setelah pendamaian, setelah ada di dalam Yesus ternyata meningkat. Ini berlawanan dengan banyak orang yang mengaku sudah memaafkan, mengampuni, tetapi hubungan justru makin memburuk. Misalnya mungkin ya, tidak lagi mau bertemu, tidak mau lagi berbicara. Tanggung jawab, trust, kepercayaan yang dibangun Paulus membuat Onesimus juga harus menjadi orang yang berguna dan menjadi berkat bagi Filemon dan juga bagi banyak orang dan orang lain. Dalam surat dari Ignatius ya, atau 50 tahun setelah surat Filemon, ia menyebutkan bahwa Onesimus adalah bishop atau uskup di kota Efesus. Tradisi juga mengatakan bahwa ia lalu mati syahid
dalam pemerintahan Kaisar Domitian. Kalau ini benar saudaraku, maka ini merupakan sesuatu yang luar biasa. Budak pencuri si pelarian ini akhirnya menjadi seorang pendeta, seorang bisop pemberita Injil. Sangat mengagumkan. Saudara-saudaraku yang dikasihi di dalam Kristus Yesus Tuhan kita, pelajaran apa yang kita terima dalam khotbah ini untuk hidup sebagai keluarga Allah? Yang pertama, mari kita mengutamakan Yesus Kristus sebagai kepala yang berkuasa dalam hidup kita pribadi lepas pribadi. Karena Injil Yesus Kristus berkuasa dalam keluarga kita, maka hubungan yang sudah retak, hancur dan disakiti sedemikian dalam bisa dipulihkan. Percayalah, pribadi itu dapat merubah engkau. Di dalam Yesus perasaan malu kita dapat ditanggalkan. Di dalam nama Yesus harga diri kita bisa disingkirkan. Di dalam nama Yesus kerugian material kita bisa diabaikan. Di dalam salib Yesus kemarahan, sakit hati, kesedihan, kepahitan yang kita pendam, dan juga segala dendam kesumat dapat kita buang semua. Tidak ada yang lain. Yang kedua, sebagai orang Kristen, anak-anak Tuhan, bersedialah menjadi pelayan pendamaian. Kita tidak harus menjadi hamba Tuhan dulu atau menjadi orang tua dulu. Siapapun kita ini, Tuhan panggil untuk menjadi pelayan pendamaian. Kasih yang kita terima harus kita praktekkan untuk membawa pendamaian di tengah-tengah keluarga, di tempat kerja, di STM, di gereja, dan dimanapun kita berada. Janji Tuhan begitu indah berbunyi, berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Matius 5 ayat 9. Yang ketiga saudaraku, nama, reputasi, dan tanggung jawab kita sebagai orang Kristen harus kita jaga, sehingga kita berguna bagi banyak orang lain. Yang keempat, semua orang percaya kepada Kristus harus kita ingat itu adalah saudara. Dan menurut Paulus, semua orang percaya kepada Kristus adalah saudara. Entah itu tuan, entah itu merdeka, entah ia seorang hamba. Mereka semua, kita semua adalah satu di dalam Tuhan. Dan persaudaraan itu terjadi karena kasih dan iman. Di luar Yesus, kita berdarah-darah. Tuhan Yesus memberkati saudara. Amin.